welcome back to our channel, welcome to Hidayah Channel. Pernah nggak sih kalian semua para mama merasakan bingung sampai stres sampai pusing ketika anaknya mengalami flu atau pilek? Ya jadi ketika flu atau pilek itu bayi khususnya akan menjadi lebih rewel, rewelnya itu double, udah nggak bisa tidur dengan nyenyak, jadi minta gendong terus. Kita tuh selalu berpikir kalau hidung tersumbat itu cuman karena lendirnya banyak, tersumbat sama ingus, tapi ternyata menurut SPA yang aku konsultasiin tentang anak-anakku, hidung tersumbat itu juga bisa terjadi kalau ada pembengkakan pada jaringan atau saluran di hidung. Pembengkakan itu juga diakibatkan oleh infeksi dari virus influenzanya atau mungkin gejala alergi. Tapi intinya baik itu karena pembengkakan maupun hidungnya tersumbat oleh lendir, itulah yang menyebabkan bayi kita rewelnya berkali-kali lipat. Tahun pertama atau masa 0 sampai 12 bulan itu adalah masa-masa paling sering terserang virus influenza itu, karena daya tahan tubuhnya belum terbentuk dengan baik, jadi lebih gampang terinfeksi oleh virus. Terlebih lagi, bayi itu susah banget dikasih obat, ya nggak sih? Mereka kadang dikasih makan aja masih suka susah, apalagi obat yang rasanya nggak enak, pasti nolak-nolak. Kan kita juga kasihan kan mau nyekokin, tujuannya biar sembuh, tapi anaknya nanti malah tambah nangis. Anak pertamaku atau si sulung itu biasanya langsung aku bawa ke SPA, dibantunya dengan cara nebu. Itu pemberian obat melalui uap, jadi kayak dikasih selang gitu. Jadi tiap kali kita konsultasi dan minta nebu, kita harus bawa selangnya bolak-balik ke rumah sakit. Cuman untuk sekarang ini, ketika anak kedua aku kena flu, aku mau bawa ke rumah sakit itu kan gak kayak dulu ya. Pas sekarang kan kayak yang kalian tahu sendiri, still eksis gitu. Jadi takut sendiri, parno sendiri kalau mau dibawa ke rumah sakit. Kalau kita mau beli alat nebu itu kan nggak murah. Kalau mau dibawa kemana-mana pun rasanya nggak ringkes, ngabisin space. Dehumidifier atau diffuser kayak alat penguap gitu, itu juga sebenarnya manjur, tapi ya itu tadi dia nggak travel friendly. Terus mereka rewelnya juga nggak pas di rumah aja, bisa aja pas lagi bepergian, pas lagi di mobil dia ngantuk tapi jadi rewel karena hidungnya mampet. Nah, jadi berdasarkan pengalaman aku mengurus dua anak, karena sekarang satunya masih bayi, yang satunya sudah balita, aku mau sharing di beberapa tips yang insya Allah bisa membantu kalian. Dijamin biayanya itu affordable banget, anti ribet, travel friendly, bisa ditemuin di mana aja. Kalau lagi macet di mobil, ini juga bisa dilakuin. Kalau dibawa mudik juga bisa, dibawa kemana-mana, tinggal kalian masukin aja di P3K tas bayi yang selalu kalian bawa-bawa. Nah, ini dia alat tempur kita. Nah, ini ada beberapa macam alat dan ini tuh fungsinya beda-beda. Jadi ini tuh nggak semua alat dipakai, boleh beberapa, boleh sebagian, atau cuma satu aja cukup kok. Kita bahas satu-satu ya. Alat yang pertama ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari dalam hidung. Ada respimer dan nasal aspirator. Nah, respimer ini merupakan hypertonic decongestant atau cairan semprot hidung yang dapat membantu mengencerkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan. Mungkin kalian pernah mendengar dengan air salin atau larutan garam sebagai pertolongan pertama untuk hidung tersumbat. Nah, ini tuh isinya 100% seawater yang tentunya kehigienisannya terjamin dibanding kita membuat larutan garam atau air salin sendiri. Seperti yang kalian lihat, ini produknya nggak akan gampang tumpah dan nggak akan gampang terkontaminasi ya. Cara pakainya juga mudah kok. Cukup sambungkan tipnya seperti ini. Tinggal kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal kita masukkan ke hidung bayi dan dipencet selama kurang lebih 3 detik sampai cairannya keluar. Kayak gini. Nah, jangan lupa untuk membersihkan ujung tipnya ini dengan air hangat agar tetap steril. Respimer ada untuk bayi 0 sampai 2 tahun, ada juga untuk dewasa atau adult. Harganya berbeda-beda, tapi di all shop lebih murah daripada di apotik. Setelah diencerkan dengan respimer, sekarang kita pakai alat ini, infant nasal bulb atau nasal aspirator. Jadi fungsinya adalah menyedot cairan atau lendir yang ada di hidung si bayi. Nah, ini ada tutupnya biar steril juga. Nah, ujung si nasal aspirator ini itu lembut banget dari silikon. Cara pakainya gampang. Masukkan si bagian yang ininya, yang lembutnya ini ke area hidung bayi. Pastikan untuk memencetnya terlebih dahulu seperti ini, baru dimasukkan ke hidungnya dan dia akan menyedot ketika kita melonggarkan tangan pada bulbnya ini.
Harganya juga murah, untuk pigeon nasal aspirator ini sekitar 60 ribuan. Selain mengeluarkan lendir dari hidung tersumbat juga mampu dilegakan dengan decongestant oil. Dan ini pun gak perlu pakai humidifier maupun diffuser. Cara pakainya gampang banget, tinggal teteskan di baju, bisa juga di kasur atau sarung bantal. Pokoknya yang terhirup dia saat tidur. Kedua produk ini gak ada bedanya, cuman beda dari segi pengemasan aja. Si Favorin ini lebih simple, compact, jadi abis kali pakai tinggal buang dan lebih hygiene juga praktis. Tapi kalau dari segi harga kayaknya Pure Kids ini lebih murah karena isinya lebih banyak. Harganya aku tulis di sini ya. Tapi kalau dari segi fungsi menurutku keduanya sama. Tinggal disesuaikan dengan selera dan juga budget ya. Terus selain dipakai anak-anakku, aku juga pakai loh. Jadi kalau lagi flu tinggal diteteskan di masker kita aja. Dan ini sangat membantu ketika kamu lagi flu dan hidungnya tersumbat. Nah, ini ada beberapa tambahan produk lain. Bisa dibilang penunjang gitu loh. Tapi bisa dipakai atau enggak. Sama ada pinset. Jadi kan kalau lagi flu gitu suka ada yang upil keringnya gitu loh. Nah, biar membantu dikeluarkan pakai pinset yang ujungnya kecil kayak gini. Terus biasanya juga kalau flu pasti bayi kita, anak kita tuh suka sakit badan, entah itu perutnya kembung, punggungnya sakit. Nah, kita tinggal kasih Transformin aja. Jadi ini tuh kayak balsem bayi. Sebelumnya sih aku pakai Vicks, tapi kalau Vicks itu suka rada pliket-pliket gitu. Kalau Transformin ini enggak, nyaman banget dipakainya. Terus juga dia bentuknya tube gini, jadi aku rasa lebih hygiene gitu karena produknya gak tersentuh kalau bukan yang dibutuhkan aja. Jadi ditambah hangatnya dari produk ini, si bayi jadi lebih nyaman tidurnya. Harganya juga murah banget dan tersedia di mana aja. Dan untuk pinset itu harga satu set. Nah, jadi dengan alat-alat tadi insya Allah bisa lebih memudahkan kita. Selain itu aku punya tips tambahan, usahakan untuk membersihkan lendirnya atau mengeluarkan lendirnya sampai 3 kali sehari atau bila diperlukan. Jadi pas dirasa udah mampet-mampet, udah susah tidur tuh langsung dibersihkan aja. Atau posisi tidurnya dengan baik. Pastikan bagian kepalanya itu lebih tinggi daripada dagu ke bawah. Kemudian cukupi kebutuhan cairan bayi khususnya. Berikan ASI sesering mungkin. Jika sudah MPASI bisa ditambah dengan supor atau juga diberi makanan yang berkuah seperti sup dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk dijemur pagi hari. Terus ketika flu itu kan biasanya kita banyak megang-megang hidungnya gitu ya. Apalagi ini sih lebih ke arah anak di atas 1 tahun ya, yang udah bisa apa sih ngeluarin ingus dari hidung gitu. Biasanya balita tuh ya, biasanya kan sebelah sininya tuh kayak iritasi gitu, kayak perih-perih. Nah itu bisa kalian oleskan sama Vaseline Petroleum Jelly, itu bisa banget. Jadi biar lebih lembab hidungnya dan nggak perih. Pastikan selalu agar udara terus lingkungan di sekitar anak-anak kita tuh bersih biar recovery-nya lebih cepat. Jadi jangan sampai ketika mau sembuh malah terserang virus atau infeksi yang baru gitu. Nah, segitu aja sharing aku kali ini. Semoga tips-tips yang aku bagikan bermanfaat buat kalian yang lagi nyari cara, nyari tips, nyari trik buat membantu melegakan pernafasan atau hidung tersumbat pada bayi dan anak. Dan insya Allah cara ini tuh bisa banget dilakukan gak cuma di rumah kita sendiri, pas lagi mudik, pas lagi di perjalanan jauh, gampang banget ditemuin di mana-mana. Dan jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Jika ada kritik, saran, atau request video, bisa banget komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.